Dan itu dapat hikmah pembelajaran ya buat diri gua sendirinya, khususnya buat teman-teman yang memang seprofesi sama gua, ya itu tadi, sebelum lu ada aplusan untuk backupan lu, jangan pernah lu tinggalin pos, jangan pernah lu luput, karena itu yang bahaya. Gua kalau ngomongin gini, gua nggak Sedih bisa, ya? gua pasti sedih Iya, iya. gitu. Jadi itu memang yang memang berarti banget buat gua gitu, karena motor ya, kehilangan motor, gua belum datang ya karena dia ada keperluan, terus dia pergi, teman gue itu pergi, terus dia nggak balik lagi setengah 7. Pas kejadian gua absen jam 7. Gua memang agak lambat, jam 7:15. Begitu gua datang, gua oke prepare, udah nggak ada orang nih, udah warga datang, Pak ngeliat motor saya nggak Pak? Astagfirullahaladzim, motor ibu nggak ada Bu, nggak, saya nggak ngeliat motor ibu. Wah, motor saya hilang dong Pak. Waduh. Ya gue sih berharap sama teman-teman yang memang profesi, ya kerjain lah. Yang benar itu Iya. Om ya, sesuai waktu yang ditentukan ya Om Iya. ya. Jadi terus kalau emang yang perusahaan belum datang ya jangan tinggalin pos gitu Iya. kan. Gimana? Itu penting banget. Aduh, gue jadi sedih. Gue jadi sedih, tadi gue ketawa. Jadi itu pengalaman pribadi gue, dan memang itu hikmah terbesar gue rasain. Jadi ya itulah, itu memang yang berkesan gitu. Ini sedih banget Om, kalau tadi nggak sedih. Ini yang sedih, gue pengen nangis. Oke, kembali lagi di Live Tour Channel. Kali ini kita akan membahas seputaran security komplek bersama Om Ardiansyah. Ya, Om, gimana kabarnya Om? alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi gimana Om perjalanan tadi dari tempat kerja atau dari rumah tadi? Alhamdulillah dari rumah, ya lumayan sih, agak sendat-sendat dikit lah. Nggak senang Iya. dikit. Maksudnya agak dendut-dendutan gitu motornya. Bensin. Iya, motornya dendut-dendutan, bukan jalan mah lancar. Lancar ya. Sabtu ini kan libur kebanyakan. Benar. Jadi ditentukan karena bensinnya berarti Om. Mungkin bisa jadi. Kode nih. Om kan sebagai security komplek nih Om. Ah. Om udah berapa lama jadi security komplek Om? Alhamdulillah kisaran 6 tahun, dari 2017 sampai terakhir ini 2023, 6 tahun. Oh, 6 tahun jadi security komplek. Iya. Oh, lumayan lama juga ya Om. Ya, alhamdulillah. Semuanya ya dijalanin aja lah. Memang apa yang harus kita jalani untuk ke depan ya, masa depan lama. Keluarga ya mau nggak mau. Yang penting menghasilkan rezeki ya Om. Keluhan, bos. Ya begitulah. Jadi awalnya sebelum gua kerja di komplek ini, gua ngikut proyek, terus begitu kontrak selesai nggak diperpanjang, gua tawarin sama teman, mau nggak lu kerja di sini? Mau, gua bilang, karena memang butuh kan. Di security ini. Iya. Tadi di proyek apa tuh maksudnya? Gua waktu itu ngikut proyek kilang-kilang minyak gitu ya, sama kimia. Waktu itu gue pernah di Balongan, di Balongan, Cilacap, terus di Merak, Cilegon, Surabaya. Surabaya gue belum pernah, sorry. Ke Pondok Pilih, terus Kalimantan, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, Pupuk Pusri. Ya itu dari tahun 2006 sampai 2016 gue main proyek. Begitu kontrak gue nggak diperpanjang 2017, gue ngikut aplikasi ya buat cari nafkah tambahan lah. Itu udah 10 tahun berarti Om ya? Kurang lebih 10 tahun gue ikut proyek. Di berbagai macam tempat tuh Om ya? Ya alhamdulillah dari proyek itu gue banyak pengalaman
gue bisa tahu daerah orang, gue bisa tahu kultur orang, daerah setempat, terus karakter warga setempat tuh ya alhamdulillah gue banyak belajar dari situ dan hikmah yang gue dapet tuh banyak Banyak ya. gitu. Terus ngeliat gadis-gadis yang berbeda. Ya itu mah jangan dikata itu mah. Pokoknya ya sesuatu itu indah semua kalau kita memang menyikapinya ya kita ngejalaninnya ya memang indah, enak gitu. Iya. Begitu juga kerjaan gua selama 6 tahun itu kenapa gua bertahan selama 6 tahun ya karena semuanya gua rasa indah gitu. Tanpa terkecuali maupun itu rasa senang, suka, apa sedih atau apalah itu ya indah aja karena itu dinamika kehidupan Om. Gue jadi ngarah ke situ ya. Lu awalnya kesan itu ya. Emang udah ketahuan kan? Iya. Rambut putih ya kan, kulit hitam kayak TV zaman dulu. Hitam putih. Nah, waktu itu gue ditawarin, nah begitu oke gue terima, terus gue ketemu warga, gue negosiasi tuh. Di security ini? Iya, di security yang perumahan ini gue negosiasi. Nego pembayarannya per bulannya berapa. Setelah itu gue udah masuk, oke, diterima. Waktu gue awal-awal gue diterima di kompleks ini, gue ada amanat gitu, dari warga. Pak, tolong nanti kalau misalnya waktu itu posisi rumah nomor 1. Rumah nomor 1 itu memang dikontrakan sama orang. Pak, tolong nanti itu nomor 1 kalau memang dia mau pindah atau mau keluar ditahan barangnya. Loh kenapa Bu? Gitu. Karena dia masih ada sangkutan nih. Gitu. Diceritain lah tuh sama orang itu kan. Bla 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 bla. Sampai saya mau berangkat umroh aja paspor saya ditahan sama orang yang nomor 1 ini, gitu, sama rumah nomor 1 ini. Oh, berangkat umroh? Bukan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Barakallah. Iya, barakallah itu biasa sebutan gua, alhamdulillah barakallah. Udah jadi ikon. Jadi waktu itu diamanatin seperti itu sama warga. Kalau Pak ditahan kalau misalnya gitu. Setelah masuk selang seminggu kejadian Om. Datanglah nih Ambon sama 2 mobil, satu mobil pribadi, satu lagi mobil pickup. Nah waktu itu posisi gue jaga karena gue ada amanat warga untuk ngamanin asetnya dia ini. Karena waktu itu dia ada kerjasama kongsi lah, nanam investasi, investasi, kongsi bahasa kita nih kongsi. Kalau bahasa bisnisnya mah investasi. Iya. Nah, waktu itu investasi di usaha ini ternyata nggak jalan nih. Akhirnya yang ngejalanin bisnis ini nih ada punya sangkut paut nih sama orang warga sini yang gue jaga. Nah, begitu datang, gue stop mobilnya. Mobil pick up-nya gue stop. Mau kemana? Saya mau ngambil barang itu. Oh nggak bisa. Bapak tolong di luar dulu. Ambon tuh ya? Iya, waktu itu supirnya yang mobil pribadi Ambon. Oh. Ya, maksudnya bukan orang hitam lah kayak gua. Om nggak hitam sih, Om memang lebih ke abu-abu gelap ya. Jadi waktu itu pas sudah gitu gue stop nih, Om gimana nih? Pick up-nya gue stop, gue suruh parkir di luar dong. Gue bilang karena kalau dia masuk ke dalam komplek, pertama ganggu akses warga untuk keluar masuk. Kedua nanti banyak timbul pertanyaan dan akan jadi nanti clash atau chaos atau keributan lah. Nah, gue nggak mau itu terjadi. Buat antisipasinya tuh, gue hindarin untuk itu nggak terjadi. Gue taruh di luar nih, jangan masuk ke dalam komplek dulu, di luar pagar gitu ya. Terus orang itu yang memang ditugaskan untuk ngambil barang itu kan nanya, kenapa kok nggak boleh? Ini kan punya saudara saya. Betul Om, itu punya saudara situ. Tapi saudara situ masih ada urusan nih sama warga. Dan gue diamanatin untuk ngamanin aset ini. Kalau lu mau ngambil, silakan lu ambil. Kalau memang punya saudara lu, tapi tolong lu beresin dulu nih. Iya dong. Oh dia ngotot gitu sama gue. Terus gue bilang, sekarang begini Om. Om nih, oke, Om tugas. Disuruh sama saudara, Om entah dibayar atau enggak. Gue nggak tahu, cuman Om ditugasin untuk ngambil barang ini. Sekarang gue tuker ya. Posisi Om jadi gue jadi lu bagaimana?
Gue bilang Akhirnya gitu. selesai tuh? Akhirnya polisi datang tuh Om. Buat Buat ngamanin itu. Karena dia masih ngotot kan. oh berpihak ke Om tuh. Iya, akhirnya untuk penengahin, gue bilang, karena saudara gue lagi sakit nih, sakit stroke. Ya gue nggak mau tahu. Dia Kalau panggil siapa security? Polisinya. yang ini, yang Oh. orang ini, yang orang bersangkutan ini, karena dia stroke, terus gue kan ngotot. Kalau memang itu, hadepin dong, jangan lu kabur, ya dong. Lu kan gentle. Iya, mamahan, gitu. Iya. Om, ini kan perbedaannya dari security kompleks sama security gedung kan outsourcing kan. Nah ini kalau di outsourcing kan misalkan ada seleksi, misalkan kita harus bawa CV atau bawa iya. kita harus seleksi juga kan dari usia juga mungkin jadi patokan juga kan ada batas maksimalnya. Nah kalau di security kompleks ini Om itu gimana? Kalau di security kompleks sebenarnya sih masalah itu yang psikis segala macam umur nggak terlalu dipertanyakan ya. Jadi dia tinggal lihat orangnya oke, maksudnya oke di sini. Ya gue lah agak-agak. Iya dong, itu kayak gue dong, berarti kayak orang lain kan gue yang jaga. Ya berarti gue masuk nominasi keluarga dong. Oh iya benar. Iya, Tapi itu ada penyerahan KTP kah? Oh, enggak, atau enggak, memperkenalkan enggak, diri? enggak ada. Dia ngasih unjuk KTP pun sama sekali. Nggak ada. Gue cuman ketemu warga, mana yang mau jaga di sini, gue kenalin nama gue Argiansa, gue bilang nama gue Argiansa. Terus nanya, terus apa aja dia nanya kayak biasa interview apa kayak Ngobrol-ngobrolnya gitu iya, ya. kayak beginilah ngobrol kayak biasa. Nanya-nanya terus gue bilang ya mau bayar minta berapa nih? Gue ditanya minta berapa terus gue bilang kalau UMR kan nggak mungkin. Oh iya, kan Karena komplek. iya kan komplek kan gue bilang kalau UMR nggak mungkin Pak. Terus juga kalau misalnya saya nuntut begini, saya juga nanti ditutup jam kerja nih harus profesional nih. Kalau ini kan kayak kekeluargaan lah gitu. Nah, itu Jatuhnya sebenarnya bukan security komplek Om. Hansip. Iya Hansip. Ya dibayar begitu. Oh, iya, iya. Bener kan. Kalau Hansip kan keliling-keliling ya kan. Cuma keluarganya mencakupnya luas dibanding Iya. pasar. Lebih ke RT. Iya Itu gitu. pulang kampung. Kalau ini mah Hansip bahasanya doang sapam gitu. Karena ampun Afid dong, masa klaster komplek dibilang Hansip kan nggak mungkin. Iya benar. Iya. Terus security gitu, kalau keamanan kamu ya Hansip gitu. Iya. Karena nggak WMR. Nah Om, pernah nggak sih kebayang atau nggak nyangka nih gue jadi security gitu? Ya awalnya memang nggak nyangka Om. Ya itu tadi yang gue bilang ya perjalanan hidup ya semua indah. Semua memang udah jalan. Ya kalau gue sih gini Om. Ya filosofi air aja lah. Gila ya lagunya ya. Ngomong filosofi. Iya kan air kan mengalir dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas. Kalau dia mau dari bawah ke atas kan nggak harus kodrat. Iya ngelawan kontrak. Iya. Itu bisa terjadi. Ya memang semua pasti terjadi gitu Om. Gitu. Jadi waktu itu ya easy going aja. Iya kan aku kayaknya. Easy going. Terus security komplek katanya keren. Nah, Om, di security komplek ini sistem kerjanya gimana tuh Om? Ya Yang jalanin. waktu itu sih gua di warga menyerahkan ke gua ya. Ke gua sama partner gua sama temen gua tuh untuk mengatur sendiri ritme kerjanya, aturan kerjanya gimana apa seminggu siang apa seminggu malam gitu kan. Akhirnya dulu memang sempat berjalan tuh setahun itu seminggu siang seminggu malam. Akhirnya ada masukan ke gua, wah kalau begini lu nggak libur. Nggak libur-libur ya? Iya, gua bilang wah nggak libur. Emang berapa itu Om security-nya? Gua berdua doang? iya. Makanya gua bilang bukan security, hansip. Oh betul. Iya, Cluster sih Om ya? Iya, cluster. Jadi security itu akhirnya ya itu tadi gua atur berdua, gua komitmen berdua, akhirnya terjadi gua 24 jam. Gua atur pertama gua bilang cobain dulu dah, karena kita nih kalau minggu aja libur satu nih gua bilang. Pagi masuk, turun lagi, turun jaga, Senin, malam Selasa udah jaga lagi. Gila loh. Iya, gila. Emang gua robot ya kan? Bukan robot sih Om tepatnya. Bukan robot. Manusia kayu. Akhirnya gue bikin begitu, sehari jaga sehari libur.
awalnya sih emang kaget ya, kaget asli kaget yang fisik kondisi yang tadi memang nggak begitu, akhirnya gue press ekstra gitu ya kan. 24 jam loh Om. Iya, gue press ekstra. Gue harus Tapi nih. besoknya libur ya? Iya, besok hari ini gue jaga nih, besok gue libur gitu. Nah, Besoknya lagi jaga. Oh, besoknya- sistemnya 1 hari 1 off. Iya, 1 hari jaga, 1 hari libur. Walaupun tadinya harus gue press nih, masa gue pikir yang kemarin tuh bisa ya kan, minggu tuh libur 1 nih, pagi gue jaga turun Senin gitu. Akhirnya ya coba, ya ternyata ya bisa. Om pernah nggak ngalamin hal yang menyenangkan nih buat Om? Ya kalau menyenangkan ya mungkin semua orang tahu tiap gajian pasti senang. Tapi memang ada faktor X yang lain ya. Kayak misalnya gue bukain pintu terus ketemu warga, walaupun ada lah sedikit yang diberikan sama gue gitu. Om, ya gue bilang alhamdulillah bahwa enggak, bukan itu juga. Ketika warga gue buka, dia angkat tangan atau senyum, gue berusaha, gue senyum nih pagi Pak, terus dia buka kaca terus angkat tangannya, itu udah satu hal yang menyenangkan buat gue. Dibanding yang nominal itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ada perbedaan kali Om. Maksudnya? Kalau misalnya kita nggak dibagi, senyum, cuma senyumnya separuh. Oh, Pas iya, dibagi iya. ya. Ya, yang ceria. Kan sambil ucap. Alhamdulillah baru Nah itu nilai plusnya, nilai plusnya ya kan. Ada perbedaan berarti. Iya sekarang begini, lu dibagi duit nih, Iya. iya kan, lu dibagi duit, lu seneng banget dong Pak, posisi lagi nggak punya duit nih, kan namanya jaga kan kita nggak kemana-mana, Iya. begitu kita lagi nggak posisi nggak punya duit sama sekali ya kan, itu lu dibagi duit, walaupun nominal relatif ya, gede besarnya nominal, tapi begitu lu dibagi sesuatu sama orang, tuh kita nggak punya duit dibagi duit. Wah, gunung gede, lebih gede lagi. Iya dong. Ih, lebih gede lagi. Senyumnya juga gitu. Giginya pepul mau keluar gitu. Alhamdulillah baru kau. Iya, gitu. Jadi ya memang, tapi tetap itu gua patokin, gua jadi standar buat diri gua sendiri. Ya itu tadi, senyum, sopan, santun. Senyum, sapa, santun. Senyum, salam, sapa, Iya. sopan, Iya, santun. 5 S. Kalau gua 3 dulu. Oh, 3. Iya, kalau gua tambah lagi bonusnya gedean. Iya dong, 3 aja udah cukup. Ikut 2 lagi, gua tambah 2 lagi ya kan. Ya tambah lagi bonusnya. Nah itu kan menyenangkan Om. Kalau misalnya Om skripsi konflik, nah apalagi kan Om juga sering jaga malam nih, Om. Terus juga ada di mana fase yang sekiranya yang tadi Om pernah bilangin yang nggak punya duit gitu kan. Itu hal yang menyedihkannya apa tuh Om? Kalau jaga ya suka, senang, sedih, susah tuh ya memang ada. Tapi kalau yang sedih banget sih enggak. Cuman yang waktu sedih banget ya waktu guru gua mati, itu sedih banget gua. Burung sendiri? Enggak, nggak tahu. Nggak, maksudnya ya pokoknya sedih itu nggak begitu sedih banget, karena gue bilang ya hidup itu indah. Terus iya. buat apa gue sedihin gitu. Jadi kalau sedih itu nggak terlalu gue sedih. Ketika ada hal sedih ya udah gue anggap ya itu satu bagian dari satu kesatuan dari kehidupan aja sih. Iya, berarti dinikmatin aja Om. Iya. Aja gitu. Nikmati, jalani, nikmati, syukuri. Iya. Iya. Kalau nggak mau jalani lu mati aja. Iya benar. Iya. Ada jalan. Karena gue juga punya prinsip nih Om. Nih maaf nih. Iya dimaafin. Iya, maaf ya, nggak bisa izin. Jadi gue punya moto hidup. Berani hidup, tak takut mati. Berani hidup berani mati kali. Enggak. Oh enggak. Iya, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Iya. Takut hidup, mati aja lu. Gitu dong. Hidup ditakut. Iya, berani hidup, tak takut mati. Takut mati. Kalau lu takut mati, jangan hidup. Iya. Iya, karena yang hidup pasti mati. Lu takut mati, jangan hidup. Takut hidup, udah mati aja udah. Itu motor dari mana tuh? Om? Ketemu tuh baca di truk-truk. Ya itu salah satunya itu gue ngeliat, wah ini dia nih gua. Waktu itu gue pernah belajar Om. Gue belajar. Ya itu guru gue bilang gitu, moto hidup itu ya itu. Berarti Sama. itu bukan berasal dari diri sendiri dong, kata-kata itu. Apa dari orang lain? Ya karena kan ilmu itu Oh kita Om nyimpulin.
nyimpulin jadi sebuah moto itu. Enggak, gue Oh. dikasih filosofi itu. Jadi ya banyak lah, banyak. Jadi yang menyedihkan itu ya ada, tapi gue nggak anggap sedih banget kan, karena satu kesatuan dinamika kehidupan aja gitu. Nah, ini Om. Sekarang kita bahas yang menyeramkan nih Om. Nah, Om kan jaga malam nih. Oh. Pernah gak Om apa ya, secara nggak langsung atau secara nggak disengaja Nah. Om bertemu dengan hal yang menyeramkan? Kalau bertemu langsung tatap muka, gue belum pernah. Mau ngapain? Kita tahu cinta mati pertama lah. Itu dia, gue takutin Om. Gue ketemu takut dia suka sama gue kan repot, ya kan? Kata perjalanan bocong model mana nih? Bulat hitam gitu kan. Bukan pocong, berdua mana nih gitu. Iya, Hitam, gue. iya. Biasa, itu manis. Itu buat lu, manis buat gue, ya kan? Tapi Om, Ayo, ya kalau yang ya namanya kita jaga malam itu pasti hal yang di luar nalar ya. Di luar nalar pasti ngalamin, siapapun pasti ngalamin. Gue pernah kejadian waktu itu, gue kurang tahu pasti berapa tahun berapanya. Cuman waktu itu posisi gue 3 tahun kerja di sini. Itu di pos gue meledak Om. apanya tuh? Gue nggak tahu, waktu itu gue tidur di bawah nih, gue gelar karpet ya kan. Nah namanya orang kita kerja 24 jam ya kan, ada batas tertentu nih limit kita nih. Oh, kondisi lagi drop ya kan. Kota habis. Iya. Kota habis ya kan, kopi kagak ada. Rokok tinggal puntungan. Ya udah mau ambil basah kita kan. Iya. Itu kan satu kesedihan. Oh. Iya, derita itu. DL derita lo. Ternyata tergiur ya. Bukan banget. Emang itu jawaban aja 2 kali gue ngomong. Itu gimana tuh? Itu waktu itu Ledak tuh. gue nggak tahu waktu posisi gue tidur itu suara ledakan, lebih kayak bom, tapi bukan nuklir. Nasar kali Om dari Israel kemarin kali itu. Itu bisa jadi itu pas meledak di atas pohon asem kan, posisi pos gue ini pohon asem, bawahnya pos gue tuh. Pohon asem lumayan Iya, juga. makanya kan gue bilang pasti namanya yang di luar nalar tuh pasti ngalamin. Iya. Nah posisi jam 2, gue lagi enak-enak tidur ya kan. Gue di bawah pohon asem ya, kayak di belai malaikat gitu set. Ya. Belum pernah kan lo di belai malaikat, gue udah pernah lo lagi ngirim-ngirim gitu kan set. Lagi enak-enak cah. Begitu gue lagi narik gas, kayak ngimpi Valentino Rossi. Gitu kan. Ya buar. Itu mungkin ini kalau Om itu ngingetin ngebangunin ya. Ayo Gimana? kita gangguin orang gitu. Kan satu jenis mungkin dia pemikirannya gitu kan, setannya wah enak banget lu kayak nakutin orang lu kok tidur gitu kan. Jangan gue temenin lu tidur. Iya. Gue ganggu dah. Nah meledak tuh, buar. Nah pas gue meledak gue kangen astagfirullahaladzim. Apa tuh? Itu pohon asem tuh putih semua asap. Ih, Asap semuanya. Asap nggak kelihatan, daun-daunnya nggak kelihatan, asap. Gue kaget astagfirullahaladzim. Suara apa tuh meledak? Asap. Terus gue pantau nih keadaan sekitar nih. Itu kabut semua Om, pandangan gue terbatas Om, nggak bisa tembus ke jalanan, nggak bisa keluar. Gue astagfirullah, gue diem, gue zikir, maksud gue baca doa ya, gue minta berlindung sama Allah ya. Gue berlindung, udah, gue normalin kondisi gue udah, alhamdulillah nggak ada jadi apa-apa nih. Itu bukan sekali Om, 2 kali gue meledak. Iya. itu juga sama. Pertama di pohon asem, kedua persis di pos gua lagi gua jaga. Itu mah bukannya malam, belum malam banget, maksudnya kalau yang pertama jam 2, Iya. jam 10 gua lagi nonton TV ya kan. Oh badan gua tiba-tiba ngantuk, pengen ngantuk, kenapa nih? Pas gua senderan itu gua bertiga gua bukan sendiri. Kalau yang malam itu yang jam 2 itu gua sendiri. Nah yang jam 10 itu gua bertiga lagi pada nongkrong kan, bertiga nih, dia ada yang ngopi, ada yang rokok kan. Gua kok badan gua ngedrop gini, kenapa ya? Gua ngantuk ya, gua senderan begitu, tapi kok ada rasa di hati gua nih kayak nggak pasrah gitu, nggak ikhlas gitu, kenapa kan? Terus gua bilang, ya Allah, gua pasrah ya Allah. Begitu gua pasrah, langsung
buar, ngantem pos gua lagi om. Iya. Begitu kena pos gua, buar, mati lampu semua nih. Lampu jalanan mati, lampu komplek mati. Gua kaget. Gua nyalain pas, gua nyalain lagi. Gua masuk ke dalam komplek, gua warga nanya, Pak, suara ledakan apa tuh Pak? Oh nggak tahu, saya juga lagi mantau nih, takutnya ada konslet toh. Iya, takutnya konsleting listrik. Iya, kan dekat-dekat ada tiang listrik kan, gue takut gitu. Gue kontrol sekitar, gue kondisi aman, udah gue balik lagi ke pos juga. Tapi pas dicek bukan konsleting listrik tuh. Ya, gue kondisiin dulu kan, ya namanya memang tugas gue, kewajiban gue ngider dulu kan, gue lihat kondisi aman, gue pastiin kondisi aman. Ya udah, sampai warga nanya, ada apa tuh Pak tadi meledak? Wah saya juga nggak tahu Bu. Ini saya lagi kontrol, takutnya ada konsleting listrik, gue bilang. Gue aman, gue naikin lagi, gue terus. Nah, itu dari kejadian meledak ini ada kejadian lagi Om? Setelah itu ada runtutannya lagi kejadian waktu itu gue dipanggil sama warga ya. Nah, gue dipanggil sama warga, dia mau cerita lah, mau berbagi cerita, mau Ngobrol lah ya. ya ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil ngopi, sambil apa. Posisi itu waktu itu malam. Gerbang gua tutup karena asesmen lewat gerbang dan kondisi gua itu gerbang tuh kepantau sama gua gitu kan. Kelihatan lah ya. Iya kelihatan memang masih dalam pengawasan gua nih posisinya. Gua ngopi, gua ngobrol, gua ketawa, wah seneng dah gua cerita segala macam masalah yang ini. Terus Tanpa gua sangka itu posisinya 1:30 itu ada yang kayak wow. itu kayak gitu tuh. Udah gua lompat. Serem banget ini suaranya barusan. Iya, gua suaranya gua juga lompat. Bener ditakin gitu. Bener jadi lah, gua lompat kan. Gua kira ada warga atau apa ya kan, gua lompat, gua liat, terus nanya, lu denger nggak? Gua tanya kan sama yang gua ajak ngobrol, lu denger? Iya bang, gua denger bang. Suara teriakan, ada apa bang? Nggak ada orang, gua bilang. Udah tuh. Itu di Kondisi memang gue di rumah ada rumah warga yang kosong udah sekian tahun lah dari gue jaga tuh hampir 4 tahun kosong tuh rumah nggak ditempatin gitu kan. Nah gue pikir ya nyaman-nyaman aja karena gue juga tahu kondisi kan sebelum memang ini dibangun kan juga lumayan ini serem ya? lumayan ya serem juga kalau kata orang sini mah gitu. bekas apa ini pembangunan kompleknya itu? Dulu tanah kosong sih, kebun kosong, cuman memang dulu banyak pohon-pohon gede lah, ya namanya kampung ya kan, ibaratnya kan dulu tahun berapa juga di daerah Pamulang Tangsel itu kan masih pembangunan belum pesat kayak sekarang gitu kan, begitu mulai pesat udah dibangunnya ya udah. Nah itu bener abis itu Om buyar atau gimana? Atau iya, terus dia ngewujudin diri? Enggak, kalau mewujudin diri sih ya enggak mewujudin gitu. Terus gue bilang ya udah kita keep dulu sampai sini nih, gue bilang berarti kita udah nggak dimulai nih di sini. Iya betul. Memang kalau waktu gue ngontrol ke daerah situ kan memang agak turunan ya Om. Jadi kan klaster gue nih atas terus agak turunan. Nah, kalau waktu gue habis kontrol dari bawah itu kalau gue naik ke atas tuh kaki gue ada yang megangin, perasaan gue ada yang megangin gitu. Berat banget gue mau kesini nah. Berat banget, dompet kali kepenuhan. Enggak, gue ambil besi kaki gue. Gue takut besi gitu. Bener tuh, menjadi. Iya itu iya. Itu sering, udah emang kalau lewat situ pernah. Enggak sering sih maksudnya ada. Pernah, ya? Iya Pak. Ya mungkin ada dia lagi nongkrong situ gue nggak permisi kan gue nggak tahu. Oh iya, keinjek ya lakinya kan. Ini orang ganteng lewat. Orang ganteng lewat, ngomong ganteng gue kan. Guntur robot asem nih gitu. Nah, udah gitu pernah ada juga sekali jadian waktu itu warga datang. Di mana bang? Gue di pos. Oh kenapa ya? Badan gue ngedrop nih, gitu kan. Lu bisa ini ya udah kalau lu mau ini mijit aja, lu bisa mijit nggak? Ya udah lu ke pos aja, gue tungguin. Itu jam 12 siang. Kata gue pos buka praktek gue mijit dia kan. Ada plus-plusnya. Iya, gue bilang. Ada plus-plusnya. Iya, ya plus lah. Sampai Plusnya ya plus sampingan lah. Cuman bos. Iya kan. Gue nggak ngarep situ, jadi dia minta tolong sama gue. Tolong bang pijitin gue. Gue urutin kan. Urutin. Gimana bos? Kondisi badan lo? Ya udah enak. Gue balik ya. Ya balik.
nih, alhamdulillah, barakallah. Iya, barakallah lagi. Iya. Kan? Efeknya dari itu. Udah, cerita gue pikir nih udah selesai kan? Iya kan, dia udah diurutin, enak dong. Dia enak, gue juga seneng ya kan, Iya. dapat cuan gitu kan. Betul. Walaupun gue nggak target. Jadi gue dikasih cuan, dapat ininya, dia pulang, udah oke, oh, udah sehat. Gue seneng, dia sehat, gue seneng udah kan. Begitu tuh warga keluar jam 4 sore, dia keluar. Gue buka pintu kan, selamat sore om, hati-hati om. Kurang ajar lu, emang apa om? Lu bilang lu kagak ngapa-ngapa masuk angin dong. Emang apa? Gue bilang gitu kan, gue gak tahu kan. Orang dibilang badannya gak enak, gue pijitin enak, gue pikir oh masuk angin nih. Bukan apa, bini gue kesurupan. Buset, yang bener, iya kesurupan. Bilangnya apa? Kurang ajar tuh siapa, gagu-gagu, berani ngusir gua. Enggak, gua tuh buat tongolin wujud gua, kabur dia. Si yang surupan itu. Jadi umpamanya lu, badan lu sakit nih, gua urutin nih warga nih, gua urutin ya kan, begitu gua urutin, enak dong. Nah, ya, gua nggak tahu di bagian apa nih, gua nggak tahu. Tahu yang gua urutin itu Ngegor. masuk ke bininya. Oh, keluar nggak masuk ke bini. Masuk ke bininya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Siapa tuh belagu kurang ajar pakai sombong banget pakai ngusir-ngusir gua. Kan kalau gua tungolin wujud gua yang asli juga dia kabur, dia kan takut gitu. Oh. Jadi ceritanya tuh di B1 itu om yang gua cerita tadi yang waktu gua nongkrong sama warga Diteriakin yang teriakin itu tadi. Di situ ada dulu ada pohon bambu kuning om. Di dalamnya atau Di dalamnya persis depan rumah B1 tuh ada bambu kuning. Ditebang lah ceritanya, nyuruh orang nih ditebang gitu. Begitu ditebang dia merasa terusik gitu. Yang tebang bukan gua, temen gua. Lu datengin aja yang nebangnya. Nggak mau gua takut sama dia. Galakan dia datengin gua. Iya. Temen yang kesurupan bilang gitu. Gua takut sama dia. Gitu. Kalau siapa gua tengolin wujud aslinya juga dia kabur gitu. Iya, iya om. Iya. Padahal dia nggak tahu gue. Nggak tahu deh, bapaknya setan gitu kan. Ada warga yang bukan warga komplek ya. Karena posisi gue pos gue di luar dekat warga sekitar. Lu warga yang nanya, yang lewat nanya, lu nggak takut apa jaga dekat pohon asem? Dan emang apa gue bilang? Enggak, kan ada begini, ya biarin nggak apa-apa. Iya. Dan itu warga yang sekitar pos gue juga beberapa kali kalau dia mah nemuin penampakan om gitu, wujudnya perempuan katanya. Kalau gue sih nggak pernah. Yang sebelum itu juga habis dari yang gue ngurutin orang terus orangnya kesurupan tuh, setahun kemudian gue lagi jaga om, ceritanya biasa kan, itu tadi kesedihan tadi ya kan, kopi kagak ada kan, kopi rokok tinggal puntungan, bikin gablok ya kan. Ya udah gue main HP kan buat ngibur diri nih, ngelepas kesedihan gue tadi. Gue kan sedih, gue punya apa-apa ya kan, malah perut apa gue main HP. Sambil gue ngantuk-ngantuk, tiba-tiba tuh dari belakang tuh ada bayang hitam om, gede om. Dari kan pos gue nih, nah belakang pos, di depan pos gue nih, posisi di belakang nih pohon asem. Kalau bayangan hitam. Dari arah belakang dari pohon asem tuh nyamperin gue nih mau ke pos nih. Si bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu Terus bayangan sendiri kali. gua rasa itu. Dia dateng ya kantor. Gua kagak, gua ngantuk-ngantuk. Nah, gua miara burung perkutut. Ya gua nggak percaya ya itu ada mitosnya. Nah begitu gua lagi main HP, gua liat, burung gua ngerabak, kenapa nih? Dia kayak anggutan gitu, namanya insting hewan kan lebih tinggi kan dibanding manusia. Nah pas gue liat, kenapa nih ngelabak nih? Pas udah ngelabak dia bunyi, tuh bayangan itu kabur. Alhamdulillah gue. Barakallah. Iya, nggak pakai barakallah gua. Alhamdulillah doang. Di barakallah ada turunan. Kalau itu alhamdulillah doang. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim begitu. Samanya astagfirullahaladzim. Bukan barakallah. Kalau barakallah pakai cuan. Lalu dia mau nitipin duit tuh bayangan itu. Iya, duit nggak tahu pas nyari gue lihat begini buset tahu. Sedih lagi. Iya sedih lagi. Kagak bisa beli kopi. Sedihnya 2 kali. Iya sedih dua kali. Gak bisa beli kopi bicara lawan.
Makin sedih ya. Makin sedih. Makin sedih. Jadi DL beritahu. Makin sedih. Gokil. Nah, itu abis itu gimana lagi tuh? Ya udah, ya itu yang gua alamin sih, yang jaga malam ya itu ya tadi yang di luar nalar itu gua alamin ya beberapa kali aja sih. Gitu. Temen yang nggak sampai ekstrim banget yang kayak orang yang ditambahin pocong lah yang ditambahin itu gua. Alhamdulillah sih nggak ada. Kalau gua rasa sih itu tadi dia takut sama gua, nggak bisa gantengan dia ya kan. Kalau yang mistisnya ya bukan mistis ya, gue bilang yang di luar nalar ya itu tadi gitu. Nah, Om sebagai security komplek ini pernah nggak Om ngerasa kemalingan di tempat Om jaga ini? Ya itu pernah gua alamin. Jadi waktu itu memang ya gua kurang kontrol ya batas. Jadi itu tadi ya ketidakmampuan gua dan keterbatasan pengawasan gua ya itu di luar kontrol gua. Ya waktu itu kejadiannya pas gua jaga malam Jumat kehilangan sepeda gitu. Kehilangan sepeda terus ya akhirnya gue bikin laporan di HP ke polisi, gue ditanya-tanya bla bla segala macam. Terus ya alhamdulillah sih warganya mengertian sama gue, nggak ada. Nah itu malingnya dari mana? Dari depan atau? Jadi kan kalau klaster itu kan satu akses. Iya, satu pintu masuk. Iya, pintu keluar masuknya kan cuma satu akses doang. Nah, kondisi itu dia lewat belakang tembok, jadi belakang komplek gua, jadi ada beberapa bagian tembok yang memang dengan warga sekitar agak rendah gitu, bisa dilompatin ya. Mungkin aksesnya itu yang kesempatan itu digunakan untuk ngambil itu. Oh, jadi loncat dia dari belakang kayak bajing. Iya, kalau gua ngeliat dari jejak bukan tapak tilas. Tapak tilas kita sejarah dari ngomongnya, bukan security. Jangan. Iya, dan bukan tapak tilas kita. Iya. Jejak tapaknya itu tim maling itu ya ada di tembok itu. Jadi ada sempat kotoran kayak tanah, terus sampai posisi pelurannya itu yang gompal, yang rusak lah gara-gara kena barang yang diambil gitu. Jadi gue oh dari sini gitu. Asumsi gue dari emang waktu pas habis kejadian itu gue langsung akan ada beberapa warga yang memang ada CCTV-nya. Gue coba cross check ke dia. Bu, Pak, mohon maaf saya mau ngeliat ini boleh ngeliat CCTV-nya nggak dari periode dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Posisi gue nggak tidur Om. Nggak tidur, justru gue nggak tidur. Mendingan gue tidur berarti apanya? Gue nggak tidur, malah kemalingan. Itu aja kemaling. Iya, nggak ngagain gue. Berarti udah punya jatah masing-masing, kalau tidur ya di gangguin setan. Oh iya, iya. Melek di kemalingan. Iya, itu Jadi bagi-bagi. Jadi begitu gue merem nih ya kan, setannya jagain. Oh iya, Jagain. Ya begitu gue melek, setannya nih kagak jagain, aku tidur aja melek gitu. Malingnya berarti lebih takut sama setan, main bapaknya setan kan? Iya. Jadi ya itu tadi. Waktu gue posisi, gue datang temen gue ngobrol. Memang bukannya ini, jadi gue lost juga sih. Lost juga, jadi waktu itu temen gue datang, bawa makanan, gue makan. Ya ada obat tidur ya kali ya? Iya, abis makan itu gue tidur sih. Iya bener. Tapi enggak Tapi itu ngucapin dari Allah lah, dikasih. Itu gue lupa. Jadi nggak ada berkahnya iya. Nggak ada berkah. Tahu, alhamdulillah barakallah tuh kan. Nggak, jadi waktu itu gue habis posisi nggak sedih, itu mah nggak sedih. Oh, nggak sedih. Iya. Tapi dikasih. Enggak, kan dikasih jadi nggak sedih kan. Tadi kan nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak ada duit ya kan. Nah, posisi gue lagi seneng kan, dikasih dong. Gue seneng, alhamdulillah gitu kan. Nggak pakai markola. Iya, Gue lupa. Iya. Gue makan, gue tidur, gue rebahan nih, ya kan. Dibelai malaikat lah. Malaikat maut tuh ya. Iya. Gue tidur, begitu gue tidur, gue kaget tuh bang. Astagfirullahaladzim, apa ini? Nah, gitu. Gue bangun,
Posisi itu udah dari jam 3 tuh, gua dari jam 1 setengah 2 temen gua balik, gua ketiduran, terus jam antara gua nggak tahu pastinya ya, yang pastinya sih jam 3 ya, setengah 3 atau jam 3 gua bangun, terus gua mau ada temen gua datang lagi, gua ngobrol sampai pagi ya, gua lihat di cross check di CCTV ya nggak ada akses, nggak ada orang keluar masuk dari durasi jam 3. Gue bilang, Bu tolong dilihat saya lost contact, lost jaganya nih dari jam setengah 2 sampai jam 3 nih, karena jam 3 nih saya bangun nih, saya melek sampai aplusan jaga gitu, sampai jam 7 gue nggak tidur lagi gitu. Gue lihat di cross check di periode itu tadi nggak ada yang akses orang keluar masuk, nggak ada gitu. Nah ternyata gue lihat di belakang ya, belakang melompat. Nah, selain kehilangan sepeda tadi, ada kehilangan lain lagi Om? Ada, itu waktu itu bukan posisi gue yang jaga gitu, cuman mau arah aplusan aja. Dan itu dapat hikmah pembelajaran ya buat diri gue sendirinya, khususnya buat temen-temen yang memang seprofesi sama gue ya, itu tadi. Sebelum lu ada aplusan untuk backupan lu, jangan pernah lu tinggalin pos. Jangan pernah lu luput, karena itu yang bahaya. Gue kalau ngomongin gini, gue nggak Sedih. bisa, gue pasti sedih. Iya. Gitu. Jadi itu memang berarti banget buat gue gitu, karena motor ya, kehilangan motor. Gue belum datang ya karena dia ada keperluan, terus dia pergi, teman gue itu pergi, terus dia nggak balik lagi setengah 7. Pas kejadian gue aplusan jam 7. Gue memang agak lambat, jam 7:15. Begitu gue datang, gue oke prepare, udah gak ada orang nih, udah. Warga datang, Pak, ngeliat motor saya nggak, Pak? Astagfirullahaladzim. Motor ibu? Nggak ada, Bu. Nggak, saya nggak ngeliat motor ibu. Wah, motor saya hilang dong, Pak. Waduh. Saya coba ke rumahnya, coba Bu, ibu ada CCTV nggak? Untung dia ada CCTV gitu. Pas di cross check, oh iya nih Pak, ya motor saya diambil orang. Coba Bu, ibu lihat jam berapa? Jam berapa ibu kehilangan? Ternyata di bawah jam 7, jam 6.50, jam 6.51 dah detiknya, jam 6.51 itu masih bukan tugas gua gitu. Kurang 9 menit jam 7. Iya, itu yang jadi buat bahan perhatian gua. Ya gua sih berharap sama teman-teman yang memang profesi ya kerjain lah Yang benar itu Om, ya. Sesuai waktu yang ditentukan ya Om. Iya. Ya. Jadi terus kalau emang yang aplusan belum datang ya jangan tinggalin pos gitu kan. Gimana? itu penting banget. Aduh, gua jadi sedih. Gua jadi sedih, tadi gua ketawa. Jadi itu pengalaman pribadi gua, dan memang itu hikmah terbesar gua rasain. Jadi ya itulah. Itu memang yang berkesan gitu. Ini sedih banget Om, kalau tadi kagak sedih. Ini yang sedih gua pengen nangis. Bukan ada ambil. Aduh. Itu sama kejadian hampir diomelin warganya tuh. Hah? Hampir diomelin warga juga. Enggak diomelin ya. Akhirnya ya pas kondisi itu ya kan, dia warga, oh iya bukan jatahnya bapak nih gitu kan, masih aduh nggak ada tisu lagi. Lu ini aduh ya, buka sangat ya. Aduh lembut, ngopi dulu ngopi aku. Oh, bener ngopi. Aduh, seruput aja nih. Jadi waktu itu ya warga ya bukan kesalahan gue. Akhirnya itu tadi warga yang tempat gue jaga sih memang toleransinya lumayan sosialisasinya lumayan tinggi lah, ibaratnya masih ada pengertiannya lah gitu. Akhirnya Om nggak disalahin, partner Omnya ini disalahin nggak? Atau ada partner gue sih nggak disalahin juga ya, memang udah akhirnya dia menyadari ya memang ini udah takdir ya, dibilang ini memang belum rezeki saya Pak gitu. Akhirnya warga itu memang belum rezeki saya Pak, motor punya saya gitu. Warganya akhirnya itu tadi ya. Jadi nggak atau mempermasalahkan nggak besarnya, tapi itu memang pukulan telak buat gue. Iya, maksudnya ibaratnya ya pokoknya besok gue nggak, kalau memang itu terjadi sama temen gue, dan jangan sampai terjadi sama gue nih, gitu. Jadi sebelum backupan gue datang, sebelum gue serah terima
tugas kerjaan gue nggak bakal tinggal di tempat pos itu sampai kiamat datang baru gue kangen. Kiamat, gitu. Lagi dari depannya ya amat habis. Ya berarti yang intinya juga lebih banyak saling pengertian gitu. Ya, Bisa. jadi ya itulah yang tadi gue bilang ya, hidup ini indah. Contek pertama ya gue pakai gue hidup ini indah ya, mau gimana pun, mau ya lu mau seneng mau susah ya mau ya gimana ya indah pokoknya, mau kemana juga kalau udah indah ya udah indah aja deh, biar kata sedih gitu kayak gue tadi sedih gitu, nggak punya kopi waktu jaga ya kan, nggak punya rokok, itu ya indah, itu dinamika. Ya, yang penting intinya supaya ini gak terjadi lagi Om. Emang itu sebagian emang udah benar-benar tugasnya sebagai security atau keamanan itu kan untuk menjaga semua yang ada di Iya. situ. Gitu kan. Ya jadi memang keamanan itu kita dibayar untuk mengamani mengkondisikan nama area yang memang udah menjadi tanggung jawab Iya, betul. security itu gitu. Betul. Tapi memang kembali lagi Sapam itu juga memang harus disupport. Penjaga itu harus disupport, support semuanya, dari sistemnya juga harus support, dari warganya juga support. Kalau sistemnya dari sistem doang, support sistem ya kan, pasang CCTV pojok sana sini. Betul. Tapi warganya nggak support juga gimana? Cuma, dong? Sedih, betul, sedih. nggak ada kopi, nggak ada rokok. Itu supportnya ke situ, jadi kan semangat wah. Iya kan, kita yang tadi ngantuk ada kopi ada rokok enggak semangat gitu. Enggak itu efek om. Oh, Efek gitu mah. Enggak. Alhamdulillah, barakallah. Oh, gitu aja Om. Nih thank you banget udah bersedia bercerita dengan Iya. dengan penuh lah kan Om. Terima kasih banget udah nyempetin diri juga untuk hadir Om ya. Iya. Semoga ini juga bermanfaat untuk kalian juga. Apa nih security ini sebenarnya kerjanya apa, kejadiannya apa aja gitu kan. Mungkin yang belum mengalami ya kalian lebih untuk apa ya, lebih sigap gitu supaya itu nggak terjadi apa-apa lagi Om. Iya. Karena Ya, kan hidup orang lain ngeliat dari pengalaman orang lain juga Om. Gitu. Jadi thank you Om. Ya, sip. Ambil hikmahnya aja om ya. Ya siap. Jadi Good. ada hikmahnya di balik semua kejadian, semua cerita gue yang gue ceritain ini ada hikmahnya lah. Oke Om, gitu aja. Thank you Om. Sip. Kita Nah. berbagi. Sip.